Pertemuan Prabowo dan Rektor bahas larang demo mahasiswa. Guys, ada spekulasi menarik nih atas sikap Prabowo yang kumpulin ratusan rektor perguruan tinggi di Indonesia kemarin. Soalnya, dengar Prabowo berpesan ke rektor biar mahasiswa nggak gampang demo ke pemerintah. Wah, apalagi kemarin ada isu kalau Prabowo anggap demo itu cuma bikin gaduh. Menurut pertemuan yang berlangsung Kamis kemarin, Prabowo tuh berpesan kepada rektor. Pesannya agar Nah kan, udah. Bagaimana welcome back zaman batu. Ini tanda kemunduran demokrasi. Susah-susah kemarin demo lu pengen reformasi, sekarang milih presiden yang ngembaliin zaman itu lagi. Aduh, ngumpulin rektor untuk mengintimidasi mahasiswa agar tidak demo, kan tolol. Terus pemerintah siapa yang ngontrol? Dewan Perwakilan Rakyat, dia yang ngontrol. Jelas-jelas kemarin dia rapat sama pemerintah secara tertutup untuk membahas undang-undang yang gak pro rakyat, yang ditolak rakyat kok. Tuh siapa lagi yang bakal mengontrol pemerintah kalau bukan mahasiswa? Tolol kan lu pada. Akademisi melalui para rektornya udah mulai dibungkam. RUU TNI yang di dalamnya ada duit fungsi TNI udah dibahas. Siap-siap lu. Bahkan kreator-kreator kayak gua atau kreator politik yang mengkritik pemerintah sebentar lagi bakalan hilang karena takut. Kalau dulu di demo RUKUHP pelemahan KPK, banyak siswa-siswa yang ikut demo itu diapresiasi oleh dosennya, dikasih nilai bagus. Sekarang jangan harap. Makanya gue bilang, istana itu tempatnya pemimpin, bukan penculik. Tempatnya orang berpikir tentang negara, bukan tempat anak-anak main sepeda. Dengerin tuh anjing. Aduh, baru juga sehari Pak Prabowo sudah ngegas saja. Aduh, mengumpulkan ratusan rektor bagaimana agar mahasiswa tidak melakukan aksi demonstrasi. Saya kira ini adalah awal kebangkitan Orde Baru Jilid 2. Seperti yang kita khawatirkan selama ini, pejuang 98 mati-matian untuk memperjuangkan reformasi. Dan begitu entengnya Prabowo membangkitkan Orde Baru Jilid 2 hanya demi menyenangkan si Teddy. Ini kata netizen ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo ini semua demi ibu negara. Gawat nih. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya. Komentar-komentar cerdas dari netizen yang sangat menohok mengenai persoalan Pak Prabowo dan juga RUU TNI. Langsung saja ke videonya. Prabowo bilang biar anjing menggonggong kita maju terus. Biar anjing menggonggong kita akan maju terus. Pemerintah dan DPR lebih mementingkan undang-undang yang menyangkut jabatan dan kekuasaan ketimbang yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Betul tuh. Jadi yang lebih pantas disebut anjing siapa sebenarnya? Si tukang omon-omon alias Prabowo Subianto tidak berkutik ketika ditanya soal tentang revisi undang-undang TNI. Seolah-olah dia menghindar dari pertanyaan tersebut. Revisi TNI Pak, revisi TNI Pak, revisi TNI Menjadi pertanyaan saya, kok kenapa kamu menghindar Pak? Kan ini adalah otak dalang dari semua ini adalah kamu. Kok kenapa di sini kamu seolah-olah menghindar dari pertanyaan tersebut? Ini menunjukkan bahwasannya Anda tidak bertanggung jawab. Ingat Pak, revisi undang-undang TNI itu adalah otaknya adalah dirimu. Jadi jangan sok-sok pura-pura tidak menjawab, jangan seolah-olah tidak tahu akan hal tersebut. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Seenggaknya ini adalah salah satu peribahasa yang menggambarkan isi buku klasik Animal Farm karya George Orwell. Ini menarik. Sebuah novel satir yang tampaknya sederhana tentang sekelompok hewan ternak yang memberontak melawan pemilik mereka, seorang manusia, demi kebebasan. Tapi novel ini lebih dari sekedar fabel. Dia menyimpan kritik tajam terhadap politik, kekuasaan, dan bagaimana idealisme berubah menjadi tiran. Awalnya semua hewan percaya pada kesetaraan. Mereka mengusir manusia dan membangun sistem mereka sendiri dengan janji besar all animal are equal. Tapi ternyata nggak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa kekuasaan itu candu. Begitu kekuasaan didapat, dia mulai menggerogoti moral, memelintir idealisme, dan mengubah kebebasan menjadi tiran baru. Para babi yang awalnya jadi pemimpin karena kecerdasan mereka, perlahan mulai membentuk hierarki dan menikmati keistimewaannya. Mereka mengubah aturan sedikit demi sedikit, bahkan mengubah sejarah demi kepentingan mereka. Kepemimpinan yang awalnya menjanjikan kebebasan justru berubah menjadi kediktatoran.
Revolusi yang dijanjikan justru melahirkan tiran baru yang lebih berbahaya karena mereka menguasai narasi dan membuat masyarakat percaya bahwa mereka masih hidup dalam kebebasan. Orwell menggambarkan bagaimana kekuasaan dimanipulasi, bagaimana propaganda digunakan untuk mengendalikan massa, dan bagaimana sejarah bisa diputarbalikkan demi kepentingan para penguasa. Orwell menulis Animal Farm sebagai kritik terhadap revolusi Uni Soviet di bawah Stalin pada tahun 1945, tapi yang menyeramkannya betapa relevannya cerita tersebut hingga hari ini. Dari pemerintahan otoriter yang menggunakan propaganda, oligarki ekonomi yang menguasai sistem, hingga kepemimpinan yang berkhianat terhadap idealismenya sendiri. Kita terus melihat pola yang berulang. Pertanyaannya, apa kita cukup kritis untuk melihat siapa yang berkuasa di sekitar kita? RUU TNI dibahas diam-diam. Wajar kalau rakyat protes dan marah, karena rakyat punya trauma di zaman Orde Baru. Khawatir RUU ini kalau disahkan itu Indonesia akan kembali menjadi seperti zaman Orde Baru. Kita tahu kan 30 tahun zaman Orde Baru seperti apa, pembungkaman dan lain sebagainya lah pokoknya ya. Ya gambaran kecilnya seperti sekarang ini aja. Ketika Macan Asia memimpin, ketika ada opung di dalamnya kan kadang-kadang ada kata-kata makian, semua dan sebagainya lah gitu kurang lebih. Jadi intinya rakyat Roma nggak mau kembali ke zaman Orde Baru. Kalau kalian masih ngerasa difungsi TNI itu tidak berbahaya, sebagai fans RU izinkan saya untuk menjelaskan dengan bahasa sepak bola. Sekarang teman-teman nonton video ini. Ini adalah pemain kami, Andre Onana, seorang kiper. Fans MU nih. Kiper ngatur tendangan bebas. Ini adalah contoh difungsi TNI yang paling dekat. Akan ada seseorang yang punya jabatan tapi tidak sesuai sama kompetensinya. Akan ada seseorang yang punya tanggung jawab, analogi yang pas, tugas, tapi tidak sesuai sama kemampuannya. Andre Onana kiper loh, jaga gawang aja belum tentu becus, ngatur tendangan bebas. Gini aja wes, kalau kalian masih ngerasa difungsi TNI itu tidak berbahaya, coba kalian bayangkan di masa depan ada kemungkinan besar entah bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden kalian itu Andre Onana, saknawi. Teruntuk teman-teman influencer atau artis yang dulu mendukung atau menjadi tim ses 02, syukur dan jam malam untuk tahun 58 nih gak oleh gawe acara di atas jam 10 malam. Soalnya isu wajib upacara. Sing progres ini menjadi DJ, hati-hati. Ojo sampai gowo lagu abang-abang aku culik dong. Diculik tenan raimu cuk. Kok iso-isone arepe menuju generasi emas loh. Iki eneke emas salah tok. Aduh. Ya ampun, Pertamina, PLN, minyak kita, sampai timnas kita ruwet kabeh sisan. Asu. Wah, kaget. Jane aku pengen pindah negara. Tapi iki aku jek kakulan jajan riyoyo. Iki jajan riyoyo serba 10.000. Wow. Ih, lo jajane jek wake lur. Ayo, dang dilarisi. Jaluk tolong dilarisi. Ki arep tak gawe sangu. Arep pindah nek Greenland aku. RUU-nya di hotel tertutup, tiba-tiba disahkan gitu kan. Itulah yang terjadi sekarang. Makanya gue bilang hal yang dimulai udah nyata-nyata salah, soal si Gibran yang soal merubah usia itu akan tetap salah ke depannya gitu loh. Nah terjadi kan sekarang banyak banget RUU undang-undang yang tiba-tiba disahkan tengah malam, tiba-tiba dulu kan kalau disahkan nggak ada darurat mah ya, itu yang soal si Kaisang itu mungkin disahkan juga, tapi karena rakyat melawan akhirnya nggak jadi gitu loh. Nah hal yang sesuatu yang dimulai dengan kesalahan itu akan salah terus kesananya gitu, karena terbiasa. RUU TNI ini karena sangat berbahaya untuk demokrasi di Indonesia. Jadi kalau saya sebagai perempuan ya, ini juga mengancam kebebasan demokrasi kepada masyarakat kelompok rentan. Indonesia pasti gelap ya, demokrasi pasti sudah direnggut, dan saat ini ya nggak punya pilihan lain selain menghadapi situasi ini. Coba nih apa alasannya? Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Kocak.
Rusak. Tapi mendukung ya? Tapi tahu kenapa gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin masih sama ya. Dibayar berapa sih Pak? Aduh. Untuk memastikan bahwa keputusan diambil adalah suara rakyat. Aduh, ya Allah.